teman pemilih, kembali lagi bersama saya dalam podcast Serambi Demokrasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam semangat hari ini kita akan membahas satu hal penting yang mungkin seringkali kita anggap sepele. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa suara, dan perempuan menjadi bagian penting dalam suara itu sendiri. Tapi bagaimana jika sebagian memilih untuk diam? Apakah hal itu biasa saja? Atau bisa menjadi tantangan bagi demokrasi kita saat ini? Nah, hari ini kita akan membahas bersama dengan dua anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang saat ini hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama ada Ibu Yanti Halalangi selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Kemudian hadir juga bersama kita Ibu Nur Istian Harun selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Halo Ibu, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, Mbak. Sehat-sehat Ibu ya semua? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dan saya langsung aja ya, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Yanti dan Ibu Isti. Kepada Ibu Yanti, Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu terkait peran perempuan terhadap demokrasi kita saat ini? Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kaitan dengan pertanyaan Mbak Lydia tadi, bagaimana sih peran perempuan terhadap demokrasi saat ini? Nah, bicara demokrasi itu kita tahu bersama bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, yang artinya bahwa rakyatlah yang sangat berkuasa, rakyatlah yang sangat berdaulat. Dulu Mbak, itu yang dimaksud dengan rakyat itu tidak termasuk perempuan, hanya laki-laki saja, sehingga perempuan kala itu tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat, perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi, apalagi sudah menentukan arah bangsa. Nah, RA Kartini sudah menulis surat, lewat suratnya di situ yang pada substansinya adalah habis gelap terbitlah terang. Nah, sudah 147 tahun ini Mbak, terang itu sudah di kita perempuan Indonesia, ya lebih khusus untuk perempuan yang ada di Gorontalo Utara. Nah, kira-kira peran kita sebagai perempuan itu apa sih? Walaupun kita tahu bersama bahwa perempuan itu saat ini perannya sudah sangat luar biasa ketimbang dari perempuan dahulu kala, gitu kira-kira ya. Yang pertama, dalam menggunakan hak pilih, peran perempuan di Gorontalo Utara khususnya itu sudah lebih dari yang diharapkan oleh bangsa. 52% loh ya, dari daftar pemilih yang ada di Gorontalo Utara itu 96.201 pemilih yang menggunakan hak pilih, 73.888 dan 81 persentasenya 80%, itu 52% yang menggunakan hak pilihnya itu adalah perempuan. Nah, terlihat di sini bahwa peran perempuan dalam menjalankan demokrasi itu sudah sangat luar biasa ketimbang daripada laki-laki. Nah, itu bicara penggunaan hak pilih. Nah, kita intip lagi terkait dengan penyelenggara pemilunya nih. Jadi kita Kabupaten Gorontalo Utara tadi ini sudah ada 2 komisioner yang artinya ini sudah lebih dari 30%. Kedua ini sudah mewakili perempuan-perempuan hebat di luar sana, ya kan? Ini kita sudah diberikan kewenangan untuk duduk di kursi KPU ini sudah sangat luar biasa. Kalau ditanya peran kita ini sudah lebih dari harapan bangsa, kira-kira begitu Mbak. Kemudian next, ke tingkat penyelenggara di tingkat PPK juga kemarin di pemilu maupun di pilkada itu Mbak, itu peran perempuan, partisipasi perempuan itu sudah 30%. Bahkan di PPS itu lebih dari 50% Mbak ketimbang laki-laki. 67% dari berapa ya? 369 PPS yang tersebar di 123 desa, 11 kecamatan itu ada 67% perempuan
Jadi luar biasa kan perempuan, kalau tanya-tanya peran perempuan saat ini itu menurut saya sebagai perempuan itu sudah sangat luar biasa. Next lagi di tingkat KPPS itu justru perempuan yang sangat berperan. Bahkan ketua KPPS itu didominasi oleh perempuan dari berapa ya 1715 KPPS itu ada 73% perempuan berperan di sana. Jadi jangan tanya lagi peran perempuan di demokrasi saat ini seperti apa. Nah, seperti itu ya potret yang saya bisa sampaikan Mbak ke Mbak dan teman pemilih yang ada di Indonesia, wabil khusus di Gorontalo Utara. Saya kira cukup Mbak, saya kembalikan sama Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Teman pemilih, sebagaimana teman pemilih dengar barusan, bahwa ternyata perempuan khususnya di Gorontalo Utara ini sudah berperan aktif Ibu ya, baik sebagai penyelenggara. Contoh ini kita bisa lihat dua Ibu komisioner di sini, dan juga bagaimana di pemilih maupun di penyelenggara tingkat kecamatan sampai ke TPS ya Ibu ya. Baik, kemudian kalau untuk Ibu Isti nih, bagaimana sih Ibu melihat realita di lapangan pada saat ini? Apakah menurut Ibu nih yang Ibu lihat itu perempuan sudah menggunakan ruang tersebut untuk bersuara dalam demokrasi? Apakah perempuan sudah menggunakan suara dalam ruang demokrasi? Ya. Pak Kim, kalau kita bicara soal perempuan dan demokrasi, ini sebenarnya tema pembicaraan atau pembahasan yang tidak pernah akan ada habisnya karena terlalu menarik, terlalu seksi untuk kita bahasakan. Untuk bicara soal perempuan dan demokrasi. Sebenarnya isu soal perempuan dalam ruang demokrasi, terutama politik, ini dia sudah menemukan momentum yang sangat tepat, yang sangat penting sejak tumbangnya rejim Orde Baru pada tahun 1998. Ini kemudian menjadi simbol bagi bangkitnya kembali demokrasi di negara kita ini. Perempuan itu sendiri dalam demokrasi ini memiliki peran yang sangat krusial, terutama dalam pendidikan pemilih, kemudian kepemimpinan, dan advokasi kebijakan yang ada di negara ataupun di daerah kita. Namun kemudian ini masih mengalami hambatan dari segi struktural dan budaya. Ada beberapa studi, kalau kita coba search di berbagai jurnal tentang demokrasi dan perempuan, ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya sudah menggunakan ruang demokrasi untuk mereka bersuara. Namun kemudian partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik dalam hal ini masih kurang. Karena tadi ada penghambatnya budaya dan struktural tadi itu, Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Begini Ibu Yanti, seperti yang disampaikan dengan Ibu Isti tadi, kan masih ada terhambat di budaya dan struktural tadi. Berarti kan masih ada sebagian dari perempuan itu yang masih diam. Bagaimana pandangan Ibu terkait itu? Baik Mbak, terima kasih. Di sini Mbak kaitan dengan perempuan yang dikatakan diam di sini bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa gitu ya, bukan berarti dia tidak menggunakan hak pilih, tetapi dia sudah menggunakan hak pilih, tetapi dengan cara pasti misalnya dia hanya ikut suami misalnya, Pak kamu pilih sama siapa, nyontek begitu ya, tidak dari hatinya, tidak dari pemikirannya, sehingga ini yang perempuan itu tidak tahu bahwa hasil pilihannya ini akan berdampak ke 5 tahun akan datang begitu. Gitu Mbak. Oke, baik Ibu. Lalu bagaimana dampaknya ketika banyak perempuan memilih untuk tidak bersuara? Silakan Ibu Isti. Ketika perempuan memilih untuk tidak bersuara. Ini fatal, Mbak. Kenapa saya katakan fatal? Kalau tadi Ibu Yanti di awal mengatakan bahwa ada sekitar 52% itu pemilih dari perempuan. Kita juga sudah sama-sama tahu bahwa sebenarnya perempuan ini bukan kaum minoritas di negara ini. Pemilih terbesar di Indonesia yaitu kaum perempuan itu sendiri. Ada sekitar 50,9% pemilih itu berasal dari perempuan. Jadi sebenarnya perempuan bisa dikatakan sebagai penentu
mau dibawa kemana daerah ini, mau dibawa kemana negara ini, perempuan itu bisa jadi penentu gitu. Dampaknya itu besar sekali. Misalkan pada melemahnya ketika perempuan pasif nih dalam ruang-ruang demokrasi, melemahnya legitimasi satu. Kemudian yang berikut ketimpangan representasi. Kemudian yang berikut adalah kualitas daripada kebijakan-kebijakan publik yang dilahirkan. Itu dampak besar daripada ketika perempuan itu pasif, sehingga ini akan menghambat terciptanya demokrasi yang inklusif dan adil menurut saya. Berarti begitu besar dampaknya Ibu ya? Besar sekali. Baik, mumpung ada momen Hari Kartini nih Ibu, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada para pemilih, khususnya perempuan di luar sana? Baik, terima kasih teman pemilih, semuanya perempuan yang ada di Gorontalo Utara. Saya mengharapkan kepada kita semua sebagai pemilih perempuan, jadilah pemilih yang cerdas, karena memang di Gorontalo Utara itu mayoritas pemilih adalah 52% gitu ya. Jadi tentukan hatimu dengan cerdas dan tentunya hasilnya akan berkualitas, kira-kira begitu ya. Kemudian saya mengucapkan juga selamat Hari Kartini untuk para Kartini-Kartini di luar sana. Semoga kita bisa menikmati, menjalankan perjuangan Kartini ya. Mudah-mudahan kita menjadi Kartini masa kini yang luar biasa. Habis gelap terbitlah terang. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu Yanti. Kalau pesan dan pesan dari Ibu Isti? Oke, kalau dari saya sendiri Mbak, mau menyampaikan nih kepada teman pemilih di luar sana, selamat Hari Kartini. Untuk perempuan, mari kita sama-sama aktif secara kolektif, secara strategis, melalui organisasi, pendidikan politik, pemanfaatan kebijakan afirmatif, kemudian jaringan, agar kita kemudian dapat benar-benar memanfaatkan demokrasi dan dapat mempengaruhi kebijakan publik. Terima kasih Ibu Isti dan Ibu Yanti untuk pesan-pesannya kepada teman pemilih, khususnya perempuan di luar sana. Nah, sama-sama. Terima kasih Ibu. Nah, teman pemilih, dari perbincangan kita hari ini kita belajar satu hal, bahwa diam bukan sekadar pilihan, tapi bisa berdampak pada arah demokrasi. Perempuan bukan hanya bagian dari pemilu, tapi juga penentu masa depan. Mari gunakan hak pilih kita dengan bijak dan jangan ragu untuk bersuara. Saya Lydia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.